Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibrahim Rizky Febrian dari kelas 11 IPA 1 akan membuat tugas akhir ujian PKN. Di sini tugas akhir ujiannya yaitu menjelaskan suatu materi, dan saya akan mengambil materi yang berjudul pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Tapi sebelum masuk ke penjelasan, sebaiknya kita saksikan dulu video berikut. Iya, Ma. Aku tuh mau ngecek followers Instagram aku dulu. Ya tapi utamakan Tuhan dong. Oh iya, Ma. Nanti siang jam 11-an aku mau ada kerja kelompok di rumahnya Margaret. Mama bisa nganterin aku gak? Nanti Mama mau jemput adik sekolah. Kamu naik ojek aja yang ada di dekat rumah itu, kan mereka suka nongkrong di situ. Ya, oke deh. Ini ojek mana ya? Aku pada nggak ada sih. Oh iya, kan gue punya Grab. Kenapa nggak kepikiran dari tadi ya? Gue pesen ah. Guys, sorry banget ya, gue telat nih. Tadi tuh gue nyari ojek, tapi gak ketemu. Akhirnya gue naik Grab deh kesini. Oh ya, nggak apa-apa. Ayo mulai. Tapi gue nggak ngerti apa-apa tentang limit trigonometri. Tenang aja, zaman sekarang udah canggih tuh. Nah kan kita bisa lihat materinya lewat YouTube. Wah, jadi semangat belajarnya. Loren, ikutan bahas bareng kita dong. Kalau main HP mulu sih. Aduh sorry ya, gue lagi nge-endorse nih soalnya di Instagram. Boleh coba. Emang dibayar berapa kalau endorse begitu? Oh, kalau itu tergantung lu di endorse apa. Kalau gue sih lagi di endorse baju nih, bayarannya 200.000. Udahan dulu aja endorse-nya. Kita belajar dulu aja. Iya. Akhirnya selesai juga belajarnya. Guys, kok pada sibuk main HP semua sih? Sorry, gue tadi habis tag drama nih. Iya, gue juga habis main games nih. Kalau gitu kita habisin waktu dengan ngobrol aja. Nah bener, kan gadget itu bisa buat yang jauh jadi dekat, tapi yang dekat jadi jauh. Mending kita ngomongin tentang universitas aja. Gue masih bingung mau masuk universitas apa. Yaudah yuk. By the way, kalian mau dari mana? Nah, itulah contoh kemajuan iptek terutama di kehidupan sehari-hari. Jadi dapat disimpulkan dari video tersebut bahwa iptek mempunyai beberapa pengaruh positif dan pengaruh negatif. Jadi semua tidak ada yang positif, semua tidak ada yang negatif, semua. Jadi semua itu ada kurangan dan kelebihannya masing-masing. Jadi nanti saya akan menjelaskan apa saja sih pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek terhadap NKRI di berbagai bidang. Jadi tanpa panjang lebar, kita langsung saja masuk ke materi. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang pengertian iptek. Iptek atau singkatan dari ilmu pengetahuan teknologi, yaitu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan atau wawasan orang di bidang teknologi. Dapat juga dikatakan definisi iptek ialah merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi, baik itu penemuan yang terbaru yang bersangkutan dengan teknologi ataupun perkembangan di bidang teknologi itu sendiri. Pengertian ilmu sendiri merupakan suatu pemahaman akan pengetahuan yang memiliki fungsi untuk dapat mencari dan menyelidiki dan menyelesaikan suatu hipotesis. Ilmu yang menjadi pengetahuan telah mengalami uji layak dan terjadi kebenarannya. Pengetahuan merupakan sesuatu yang telah diketahui atau telah disadari oleh seseorang yang diperolehnya dari pengalaman. Pengetahuan tidak dapat dikatakan sebagai ilmu karena pengetahuan ini kebenarannya belumlah teruji akan kebenarannya.
Kemudian ada pula pengertian dari teknologi, merupakan suatu proses metode ilmiah yang berguna untuk dapat mencapai suatu tujuan dengan maksimal. Ini menjadi sarana untuk menyediakan berbagai kebutuhan atau dapat mempermudah aktivitasnya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Lalu, ilmu pengetahuan dan teknologi selalu berkembang dan berubah ke arah yang lebih maju seiring dengan perkembangan zaman. Perkembangan iptek yang sangat cepat memberikan manfaat yang luar biasa bagi kemajuan kehidupan umat manusia. Jenis-jenis pekerjaan yang sebelumnya menuntut kemampuan fisik cukup besar, saat ini sudah bisa digantikan oleh perangkat mesin-mesin otomatis. Selain itu, kemajuan sering diartikan sebagai modernisasi, menjanjikan kemampuan manusia untuk mengendalikan alam melalui ilmu pengetahuan, meningkatkan kesejahteraan material melalui teknologi, dan meningkatkan efektivitas bermasyarakat melalui penerapan organisasi yang berdasarkan pertimbangan rasional, sehingga tidak dapat dimungkiri bahwa kemajuan satu bangsa tergantung pada penguasaan iptek. Kemudian dengan iptek pula, manusia dapat melakukan hal-hal yang sebelumnya belum terbayangkan dalam pikiran manusia. Kemajuan iptek sangat ditentukan oleh keberadaan kebudayaan yang menghidupkan dan mendukung besar semangat untuk mengeksplorasi dunia yang belum diketahui. Inilah yang sering disebut dengan melakukan penelitian atau riset. Meskipun banyak memberikan manfaat dan dampak positif terhadap kehidupan masyarakat, namun kita juga tidak bisa menipu diri akan kenyataan bahwa iptek memiliki dampak negatif bagi masyarakat. Kemudian dampak negatif dari kemajuan iptek yang sudah tampak sejak kini ialah sifat konsumtif. Sifat konsumtif ini ialah sifat yang akan membuat generasi kita mengalami kemerosotan, sifat yang boros, dan memiliki jalan pintas yang bermental instan. Selain itu juga dampak negatif perkembangan iptek dari kalangan pelajar ialah kenakalan dan perilaku menyimpang yang semakin meningkat, tawuran, coret-coretan, pelanggaran lalu lintas, seperti pelajar di bawah umur yang menggunakan motor dan tidak juga menggunakan helm. Selain itu juga ada pula dampak negatif kemajuan iptek di masyarakat, seperti sudah jarang lagi tegur-menegur, atau di lingkungan tersebut sudah jarang melaksanakan gotong royong karena sudah sibuk dengan urusannya masing-masing. Jadi oleh karena itu kita harus melakukan evaluasi diri secara jujur, objektif, dan terbuka terhadap apa yang telah kita lakukan selama ini. Sekarang adalah waktu yang sangat tepat untuk melakukannya sebelum kita terlambat dalam menghadapi era global. Itulah penjelasan dari apa sih pengertian dari iptek dan dampak negatifnya di lingkungan masyarakat, pelajar, ataupun yang sudah tampak sejak kini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa saja sih pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek di berbagai bidang. Contohnya di bidang politik, di bidang sosial budaya, dan yang lain-lainnya. Jadi di sini saya akan mulai dari pengaruh positif kemajuan iptek di berbagai bidang. Yang pertama yaitu bidang politik. Di bidang politik ada pengaruh positif dari kemajuan iptek. Yang pertama, memberikan dorongan yang besar bagi konsolidasi demokrasi di banyak negara. Yang kedua, meningkatnya hubungan diplomatik antar negara. Yang ketiga, kerjasama antar negara jadi lebih cepat dan mudah. Yang keempat, menegakkan nilai-nilai demokrasi. Dan yang kelima, memperluas dan meningkatkan hubungan dan kerjasama internasional. Itu tadi termasuk pengaruh positif dari kemajuan iptek di bidang politik, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian yang kedua, kita masuk ke bidang ekonomi. Di bidang ekonomi ada pula kemajuan iptek. Pengaruh positifnya, produktivitas dunia industri semakin meningkat. Kemajuan teknologi akan meningkatkan kemampuan produktivitas dunia industri, baik dari aspek teknologi, industri maupun pada aspek jenis produksi. Kemudian pertumbuhan ekonomi akan semakin tinggi. Persaingan dalam dunia kerja sehingga menuntut pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. Kemudian semakin maraknya penggunaan TIK atau teknologi informasi dan komunikasi yang semakin mudah untuk membuka lapangan pekerjaan. Kemudian terakhir, dengan fasilitas pemasangan iklan di internet pada situs-situs tertentu akan mempermudah kegiatan promosi dan pemasaran suatu produk. Itu tadi termasuk pengaruh positif kemajuan iptek di bidang ekonomi. Kemudian kita masuk di bidang sosial budaya. Di bidang sosial budaya ada juga pengaruh positif dari kemajuan iptek.
yaitu kemajuan teknologi komunikasi yang cepat dapat mempermudah komunikasi antar manusia dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Kemudian, sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat disampaikan kepada masyarakat. Kemudian, ada pula informasi yang ada di masyarakat dapat langsung dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat. Kemudian, mempermudah seseorang di suatu negara mengetahui berbagai macam budaya yang ada di belahan bumi yang lain. Mempermudah adanya pertukaran pelajar antar negara, dan yang terakhir mempermudah pendistribusian karya-karya anak bangsa seperti musik, film, fashion maupun furniture ke negara-negara tetangga maupun negara-negara berbeda benua, yang mana akan memperkuat identitas negara serta membuat negara semakin dikenal oleh dunia. Itu tadi pengaruh positif di bidang sosial budaya. Kemudian di bidang pertahanan dan keamanan ada juga pengaruh positif dari kemajuan iptek, yaitu peningkatan akurasi dan keandalan teknologi persenjataan dengan rekayasa hardware dan software. Teknologi informasi dapat mempercepat penyampaian informasi sehingga dapat mempercepat pengambilan keputusan. Pemerolehan personal militer yang mumpuni, yaitu dengan rekrutmen berbasis teknologi informasi. Penggunaan program kecerdasan buatan untuk mensimulasikan formasi dan kekuatan musuh memungkinkan serangan menjadi efektif dengan tingkat keberhasilan yang cukup tinggi. Dan yang terakhir, mencegah terjadinya serangan-serangan dari pihak yang ingin memecah kesatuan Indonesia dan memecah belah yang menjadi perbedaan dalam kehidupan bernegara dengan media informasi, contohnya internet. Itu tadi contoh dari pengaruh positif kemajuan iptek di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Dan selanjutnya kita akan masuk ke pengaruh negatif kemajuan iptek. Sama seperti yang di atas, tapi yang ini kita ambil pengaruh negatifnya. Yang pertama, bidang politik. Pengaruh negatif di bidang politik, negara tidak lagi dianggap sebagai pemegang kunci dalam proses pembangunan. Timbulnya gelombang demokratisasi atau dambaan akan kebebasan. Adanya ancaman disintegrasi bangsa dan negara yang akan menggoyahkan negara kesatuan Republik Indonesia. Semakin meningkatnya nilai-nilai politik individu, kelompok oposisi, diktator mayoritas atau tirani minoritas. Yang terakhir, timbulnya fanatisme rasial, etnis, dan agama dalam forum dan organisasi. Itu tadi pengaruh negatif dari kemajuan iptek di bidang politik. Kemudian di bidang ekonomi, ada pula pengaruh negatifnya, yaitu terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Sifat konsumtif sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi akan juga melahirkan generasi yang secara moral mengalami kemerosotan, konsumtif, boros, dan memiliki jalan pintas yang bermental instan seperti yang dijelaskan tadi. Kemudian adanya aksi tipu menipu dalam proses jual beli online yang dapat merugikan beberapa pihak. Dengan jaringan tersedia seperti yang terdapat pada beberapa situs yang menyediakan perjudian secara online, para penjudi tidak perlu lagi ke tempat khusus untuk memenuhi keinginannya. Dan yang terakhir, resistensi membeli secara online. Bagi orang awam yang belum pernah bertransaksi secara online, akan merasa janggal ketika harus bertransaksi tanpa bertatap muka atau melihat penjualnya. Belum lagi ketakutan bila pembayaran tak terkirim atau tak diterima, atau barang tak dikirim, atau bahkan barang dikirim tetapi tak diterima, ataupun barang yang kita minta tidak sesuai dengan yang kita inginkan ketika barang tersebut sudah datang. Kemudian di bidang sosial budaya ada juga pengaruh negatifnya, yaitu dengan makin pesatnya komunikasi membuat bentuk komunikasi berubah, yang asalnya face to face menjadi tidak. Hal ini dapat menyebabkan komunikasi hampa. Kemudian seseorang yang terus-menerus bergaul dengan komputer akan cenderung menjadi seseorang yang individualitas. Kemudian dengan pesatnya teknologi informasi, baik internet maupun media lainnya, membuat peluang masuknya hal-hal yang berbau pornografi, pornoaksi, maupun kekerasan makin mudah. Kemudian terjadinya akulturasi budaya yang selanjutnya berkembang menjadi budaya massa. Mempercepatnya perubahan pola kehidupan bangsa. Dan yang terakhir, membuat sikap menutup diri dan berpikir sempit. Itu tadi beberapa contoh pengaruh negatif di bidang sosial budaya. Dan yang terakhir, di bidang pertahanan dan keamanan. Di bidang ini juga terdapat beberapa sisi negatifnya, yaitu
penyalahgunaan satelit oleh para teroris, seperti melacak kondisi tempat mereka akan melakukan kejahatan. Kemudian melalui media internet, pelaku teroris dapat berkomunikasi dengan sesama teroris maupun untuk mencari pengikut. Munculnya perang informasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi karena sifat penggunaan sistem secara bersama. Dan yang terakhir, berkaitan dengan teknologi senjata pemusnah massal, Weapon of Mass Destruction atau WMD, seperti senjata nuklir dan senjata biologi, dikhawatirkan akan menjadi ancaman terbesar bagi suatu negara bila digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Itu tadi pengaruh negatif di bidang pertahanan dan keamanan terhadap kemajuan iptek. Selanjutnya, ada strategi untuk mengatasi berbagai pengaruh negatif terhadap kemajuan iptek. Yang pertama, dengan diberikan pemahaman kepada masyarakat tentang cara menggunakan teknologi yang baik dan tidak melanggar etika, sehingga teknologi dapat digunakan sebagai alat informasi yang dapat menopang keberlangsungan hidup manusia. Yang kedua, memblokir situs-situs yang dapat mengantarkan pada hal negatif sebagai antisipasi untuk memfilter diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, menggunakan teknologi sebaik mungkin dengan mengakses situs-situs yang bernilai positif dan mempunyai nilai pendidikan. Yang keempat, tetap menjaga diri agar tidak mudah terpengaruh oleh berbagai penawaran yang ditawarkan oleh situs tertentu tanpa mengetahui manfaatnya. 5. Mengatur waktu penggunaan teknologi agar tidak memunculkan rasa candu. 6. Tidak terlalu mengekspos berbagai kegiatan harian Anda karena akan memunculkan kesempatan bagi para orang jahat dan mengambil keuntungan dari hal tersebut. Terakhir, berinternet secara sehat. Maksudnya, berinternet sesuai dengan kebutuhan yang Anda butuhkan, jangan berlebihan. Itu tadi beberapa strategi untuk kita mengatasi pengaruh negatif dari kemajuan iptek. Kemudian ada pula sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Yang pertama, mempertimbangkan pemakaian teknologi informasi dalam pendidikan, khususnya untuk anak di bawah umur yang masih haus dalam pengawasan. Yang kedua, memperkuat nilai spiritual atau agama dalam keluarga, masyarakat, dan bangsa. Yang ketiga, memberikan pengajaran etika terhadap anak-anak di bawah umur agar tertanam akhlak dan etika. Yang keempat, menjaga dan memelihara adat ketimuran yang selama ini dianut oleh bangsa Indonesia. Yang kelima, pandai memilah pengembangan iptek yang berkembang di era sekarang. Yang keenam, tidak lepas peran dari masing-masing individu, yaitu kesadaran dari tiap individu dalam penggunaan iptek. Dan yang terakhir, selalu bersikap waspada dan kritis terhadap segala perubahan yang terjadi. Itu tadi beberapa sikap selektif yang harus kita tanamkan dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Jadi itulah penjelasan dari saya mengenai pengertian iptek, pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek di berbagai bidang. Terus strategi mengatasi berbagai pengaruh negatif kemajuan iptek dan sikap selektif dalam menghadapi pengaruh kemajuan iptek. Jadi saya akan menambahkan sedikit penjelasan. Demi tercapainya iptek untuk mengatasi kesenjangan dan ketetapan informasi dalam administrasi publik, pemerintah sebaiknya ikut berperan aktif dalam mensosialisasikan perkembangan teknologi hingga ke pelosok negeri. Masyarakat turut menyambut dan mendukung perkembangan teknologi yang ada. Kemudian membiasakan penggunaan teknologi dalam sektor ekonomi, pendidikan maupun pelayanan publik. Membangun pola pikir masyarakat yang dinamis dan maju, mengubah sistem birokrasi yang berbasis iptek sehingga lebih efisien, aman, dan fleksibel. Dan terakhir, pemerintah lebih tegas dalam menanggulangi dampak perkembangan teknologi. Itu sedikit penjelasan dari saya, penambahan dan kesimpulan dari penjelasan yang telah saya sampaikan tadi. Maka dapat disimpulkan bahwa iptek merupakan sarana yang membantu dan mempermudah segala aspek kehidupan. Namun dalam penggunaannya perlu pengawasan yang ketat, sebab iptek selain memberi dampak positif dapat juga memberikan dampak negatif apabila jatuhnya ke tangan yang salah. Sekian penjelasan dari saya mengenai pengaruh kemajuan iptek